Tama mendengar bahwa dia menyebut dirinya junior, dan berkata dengan tenang, "Nona Rebecca seharusnya sedikit lebih tua dariku, jadi kamu tidak perlu menyebut dirimu junior." Rebecca buru-buru berkata, "Tuan Renza, Tuan Bram, dia bahkan menyebut dirinya bawahan di depanmu. Saya adalah murid langsungnya, jadi secara alami saya adalah seorang junior di depanmu." Tama sedikit tersenyum dan bercanda, "Nona Rebecca sepertinya lebih sopan daripada terakhir kali kita bertemu." Rebecca berkata dengan canggung, "Terakhir kali, juniornya sembrono, tolong jangan pedulikan Tuan Renza." Tama mengangguk, dan berkata dengan santai, "Ku dengar Nona Rebecca telah membawa semua orang ke Jakarta?" "Ya," Rebecca berkata dengan hormat, "Tuan Renza, total ada 217 orang dari Tinari Dao, dan mereka semua telah tiba di Jakarta hari ini." Setelah selesai berbicara, Rebecca tidak menyembunyikan apa-apa, dan langsung ke intinya, "Tuan Renza, junior kali ini datang ke Jakarta untuk memohon padamu agar membawa Tinari Dao ke sektemu demi Tuan Tua." Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa demi tuanmu? Bukankah dia sudah menyerahkan kekepalaannya kepadamu?" Rebecca berseru tanpa ragu, "Tuan Renza, junior ini telah memikirkan masalah ini dengan hati-hati setelah kembali, dan merasa bahwa apapun yang terjadi, saya tidak dapat mengambil alih kepemimpinan Tinari Dao, jadi saya melepaskan klaim saya." "Menyerah?" Tama tampak terkejut, menatap Rebecca, lalu ke Bram yang depresi, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bisakah kamu menyerah juga? Bukankah kalian semua sudah menyelesaikan perjalanan proses pewarisan tahta?" Rebecca berkata dengan serius, "Tuan Renza, penyerahan tahta tidak lengkap karena token pemimpin sekte tidak lengkap, jadi tidak mungkin dihitung." Tama mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Aku mengerti, ayolah. Meskipun Tuan Bram menyerahkan posisi kepala kepadamu terakhir kali, kau menyesalinya setelah Anda kembali." Rebecca, "Ya." Tama bertanya padanya, "Lalu bagaimana kamu berbicara dengan Tinari setelah kamu kembali?" Rebecca berkata, "Tuan Renza, setelah saya kembali, saya menunjukkan token Master Sekte yang diberikan Master kepada saya kepada anggota inti Tinari Dao, dan kemudian memberitahu mereka bahwa Master memiliki takdir, dan meminta semua anggota Tinari Dao untuk bergerak secepat mungkin. Jakarta. Mereka melihat token pemimpin sekte, dan mereka tidak meragukan pernyataan juniornya." Tama mengagumi operasi centil Rebecca di dalam hatinya, lalu menatap Bram, dan berkata dengan serius, "Tuan Bram, kau ingin menyerahkan posisi itu kepada Nona Rebecca, tetapi Nona Rebecca telah menyerah. Jadi menilai dari logika dasar pewarisan, kau masih menjadi kepala Tinari Dao." Bram berkata tanpa daya, "Tuan Renza, bawahan ini berpikir bahwa setelah menyerahkan posisi ke Rebecca, saya akan dapat melayani Anda dengan tenang. Tapi saya benar-benar tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi, sangat disayangkan bagi guru." Pada titik ini, dia tidak hanya menghela nafas tetapi berkata, "Alasan utamanya adalah ketika posisi diteruskan terakhir kali, saya juga tidak percaya pada Rebecca. Sekarang Rebecca tiba-tiba bertobat, dan bawahannya lengah." Tama sedikit tersenyum, menatap Rebecca, dan bertanya padanya, "Karena Nona Rebecca tidak mau mengambil alih posisi kepala, mengapa repot-repot mengusulkan untuk memindahkan seluruh Taoisme Tinari ke Jakarta?" Dia berkata dengan tulus, "Tuan Renza, junior tahu bahwa Anda adalah orang dengan kekuatan supernatural yang hebat. Tinari Dao belum membuat banyak kemajuan dalam beberapa ratus tahun terakhir. Junior berharap Tinari Dao dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi dengan bantuanmu. Seluruh Dao telah pindah ke sini. Jika Anda bersedia mengambil Tinari Dao di bawah komando Anda, semua orang di Tinari Dao pasti akan mengingat kebaikan Anda, dan pasti akan menghormati Anda di masa depan." Tama tidak terlalu memahami Tinari Dao. Namun, sekte ini mampu mengembangkan skala lebih dari 200 orang. Dari titik ini saja,
Itu layak untuk warisan selama ribuan tahun. Tapi setelah mengatakan itu, meskipun ada banyak murid di Tinari Dao, langit-langit Brahm ditempatkan di sini, yang menunjukkan bahwa kekuatan keseluruhan Tinari Dao tidak terlalu kuat. Diperkirakan Brahm adalah satu-satunya yang berada di alam Mingjing Dzogchen, dan Rebecca, yang menjadi calon kepala, kekuatannya hanya seorang prajurit bintang 5. Dari sudut pandang ini, sebagian besar anggota Tinari Dao mungkin berada di bawah prajurit bintang 3, dan diperkirakan tidak banyak yang bisa mencapai level di atas prajurit bintang 3. Jika mereka hanya ingin bergabung dengan sektenya, Tama akan senang dengan itu. Lagi pula, ada lebih dari 200 prajurit yang akan bergabung. Mereka yang memiliki bintang 5 ke atas dapat menggunakannya untuk memperluas kekuatan mereka di atas kertas. Ikuti Johan sebagai saudara, dengan begitu pasti akan meningkatkan skala kekuatan Johan secara eksponensial. Namun, masalahnya terletak pada kenyataan bahwa Rebecca ingin membawa Tinari Dao ke dalam sektenya, bukan untuk melayaninya dengan sepenuh hati, tetapi menggunakan kepatuhan dan kerja keras mereka untuk bertukar dengannya dengan nilai yang sama, atau bahkan tidak. Tujuan pertukaran adalah untuk meningkatkan kekuatan mereka dalam seni bela diri. Jadi berdasarkan ini, Tama berspekulasi bahwa meskipun dia mengambil Tinari Dao ke dalam keluarganya, Tinari Dao mungkin tidak terlalu berguna. Dibandingkan dengan Front Kataklismik dan keluarga Hermawan, loyalitasnya pasti jauh lebih buruk. Masih perlu jalan panjang untuk mencapai loyalitas dari Front Kataklismik. Setelah berpikir sejenak, Tama berkata kepada Rebecca, "Nona Rebecca, tuanmu sekarang memutuskan untuk bekerja untukku. Mulai besok, dia akan mengajar di pemandian air panas Camp Elsa. Dalam beberapa bulan ke depan, aku khawatir sulit untuk memisahkan energinya, jadi dalam keadaan seperti itu, dia benar-benar tidak cocok menjadi kepala Tinari Dao." Rebecca buru-buru berkata, "Tuan Renza, saya bisa mengambil alih sebagai kepala Tinari Dao. Saya hanya berharap Anda bisa memberi Tinari Dao kesempatan." Tama mengangguk, dan berkata, "Jika Tinari Dao benar-benar ingin bertindak di bawah sekteku, itu bukan tidak mungkin." Ekspresi Rebecca langsung heboh saat mendengar hal tersebut. Tapi Tama mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan serius, "Hanya saja bukan untuk saat ini." Rebecca buru-buru bertanya, "Tuan Renza, saya tidak tahu kekhawatiran apa yang Anda miliki?" Saat ini, Tama berkata, "Aku hanya tahu tuanmu dan kau. Aku tidak tahu apa-apa tentang Tinari Dao, dan tidak masuk akal untuk membawanya ke sekteku." Melihat ekspresi Rebecca tiba-tiba meredup, Tama berkata, "Tentu saja, kamu tidak perlu kecewa dengan ini. Ada pepatah lama mengatakan bahwa jika kau datang, kau akan aman. Tidak mudah untuk memindahkan keluargamu. Terlebih lagi, kamu telah pindah ke Jakarta dari jarak ribuan mil. Ini akan memakan waktu lama. Lambat laun akan terbiasa, karena kamu telah membawa seluruh Tinari Dao ke sini. Jika kamu benar-benar ingin berada di bawah sekteku, mengapa tidak membantu tuanmu menenangkan seluruh Tinari Dao terlebih dahulu, dan biarkan mereka terbiasa dengan lingkungan Jakarta terlebih dahulu?" Rebecca menghela napas. Dia mengerutkan bibirnya dan sedikit mengangguk. Tama tidak sepenuhnya menolaknya, yang sangat jarang terjadi padanya. Kalau tidak, jika Tama menolak secara langsung, dan Tuan Brahm tidak ingin peduli dengan hidup dan mati Tinari Dao, maka dia akan benar-benar berdiri di sini dan menunggang harimau. Dalam keputusasaan, Rebecca hanya bisa berkata dengan hormat, "Tuan Renza, saya mengerti maksudmu, jangan khawatir, saya akan mencoba yang terbaik untuk menenangkan murid-murid Tinari Dao, dan pada saat yang sama, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat mereka beradaptasi dengan lingkungan di Jakarta secepat mungkin." Tama mengangguk dan bertanya padanya, "Di mana hotel yang dibelikan ayahmu untukmu?" Rebecca menjawab, "Kembali ke Tuan Renza,
Hotel yang dibeli ayah saya adalah hotel resort di pinggiran selatan Jakarta. Oke, kata Tama, lingkungan di pinggiran kota relatif santai, dan tempat hotel resort harus relatif besar, jadi seharusnya tidak terlalu membosankan bagi begitu banyak orang untuk tinggal di sana. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.